Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang penyakit pada organ pernafasan. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas organ pernapasan atau alat pernapasan pada manusia, yaitu paru-paru, dan otot pernapasan pada manusia, yaitu diafragma. Hari ini kita akan membahas tentang organ paru-paru lagi. Ya, ternyata organ pernapasan manusia itu dapat terserang berbagai macam penyakit. Penyebabnya dapat berasal dari luar maupun dari dalam tubuh. Penyakit yang pertama pada sistem pernapasan kita yaitu asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya, dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Kemudian pengobatannya dapat dilakukan dengan memberikan inhaler atau menyemprotkan obat di dalam botol spray. Nah, alat tersebut itu fungsinya untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihisap atau disemprotkan melalui mulut. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Gambar pertama ini merupakan saluran napas yang normal ya. Ini lubangnya bersih ya, kemudian lebar. Ya, kita bandingkan dengan saluran napas pada orang yang memiliki penyakit asma. Ya, lihat dia lubangnya ini tertutup ya, agak tertutup rapat. Ya, inilah yang disebut dengan penyumbatan saluran pernapasan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit asma. Kemudian gambar yang bawah ini ya, pada anak perempuan ini menggunakan yang disebut dengan inhaler. Ya, inhaler ini adalah obat yang dimasukkan langsung ke dalam mulut dan langsung dihisap ya. Kemudian kalau pada kakek-kakek yang ini menggunakan botol spray ya, yang langsung disemprotkan melalui mulut ya, itu langsung ke saluran pernapasannya. Kemudian penyakit yang kedua pada sistem pernapasan adalah flu. Ya, kalian sering mendengar ya kalau flu ya. Nah, flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat, badan terasa lemas, dan kurang nafsu makan. Kemudian pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Selanjutnya, penyakit yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Kemudian gejalanya yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini adalah kita lihat dulu gambar bronkus normal. Ya, pada bronkus normal kalian lihat di area yang bolong ini ya, yang lubang ini ya, ini bersih areanya ya. Tidak ada peradangan ya, bersih. Kemudian kita bandingkan dengan yang mengidap penyakit bronkitis ya. Pada orang yang mengidap penyakit bronkitis, kalian lihat ya, di area saluran bronkusnya ini, sekitarnya ini mengalami peradangan sehingga berwarna merah. Kemudian di dalam area bronkusnya ini kalian lihat ini ada yang berwarna kuning, ini merupakan peradangannya ya. Oke, selanjutnya ada penyakit tonsilitis. Tonsilitis itu adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil, muncul selaput putih di sekitarnya, dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, kemudian mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Perhatikan gambar berikut ya. Nah,
Di sini jika kalian membuka mulut, kalian akan menemukan, nah ini lidah, kemudian ini yang menggantung ini yang disebut dengan uvula. Nah, yang disebut dengan tonsil itu yang mana? Yang disebut dengan tonsil adalah ini, ya, yang samping ini. Samping uvula inilah yang disebut dengan tonsil. Pada orang normal, ya, yang tidak sehat ya, yang tidak mengidap penyakit tonsil. Nah, bagian tonsilnya ini bersih, ya, dan dia apa? Kecil, ya, tidak bengkak. Kita bandingkan dengan orang yang mengidap penyakit tonsilitis. Kalian bisa lihat ya, pada area tonsilnya ini mengalami peradangan, ya, berwarna merah. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada titik-titik, ya, itu ada selaput putih, ya, itu adalah virus atau bakterinya. Kemudian kalian lihat dari segi ukuran tonsilnya, ya, pada orang yang mengidap penyakit tonsilitis, tonsilnya ini membengkak atau membesar, ya. Kemudian apa? Muncul selaput putih. Nah, ini kalian bisa dari gambar aja kita bisa lihat ya, ini rasanya pasti perih sekali. Ya, selanjutnya ada pneumonia. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Kemudian gejalanya adalah dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Kemudian pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Kalian perhatikan gambar di samping, ya, ini adalah orang yang mengidap pneumonia. Ya, kalian lihat dia ada peradangan pada daerah bronkiolus dan alveolus. Kalian masih ingat ya, alveolus itu yang bentuknya seperti buah anggur, ya. Nah, kalian lihat di sini ini adalah alveolus. Ya, yang diperbesar adalah alveolus. Nah, alveolus orang normal ini bersih seperti ini ya, seperti buah anggur. Tapi pada orang yang mengidap penyakit pneumonia, dia akan alveolusnya terisi seperti terisi cairan ya di dalam alveolusnya. Nah, inilah yang disebut dengan peradangan. Ya, ini yang terjadi akibat apa tadi? Bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, kita biar lebih jelasnya lihat gambar yang bawah ya. Ini sama ya, ini adalah alveolus ya. Ini adalah alveolus yang normal ya, bentuknya seperti buah anggur, tapi pada orang yang mengalami penyakit pneumonia itu akan terisi liquid ya atau cairan di dalamnya ya. Oke, selanjutnya adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus yang disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Nah, hati-hati ya, nih rokok berbahaya loh. Nah, gejalanya yaitu penderita mengalami sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Kalian masih ingat ya, fungsi dari alveolus adalah ya tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, pada penderita emfisema ini, pada saluran bronkiolus dan alveolusnya ini mengalami kerusakan jaringan ya. Kemudian pengobatannya dapat dilakukan dengan menggunakan resep dokter ya, minum obat sesuai resep dokter, kemudian menghindari asap rokok ya dan menjaga pola hidup sehat. Kalian perhatikan gambar di samping. Ini merupakan gambar alveolus orang yang normal ya, yang sehat. Sedangkan yang sebelah ini adalah
alveolus orang yang mengidap penyakit emfisema. Nah, kalian lihat ya, bagian bawah ini adalah alveolus orang yang normal. Kemudian yang bawah ini adalah alveolus orang yang mengidap penyakit emfisema. Ya, kalian lihat. Kalau yang orang normal dia berbentuk seperti buah anggur alveolusnya, sedangkan kalau yang mengidap emfisema dia mengalami kerusakan. Jadi bolong-bolongnya itu seperti tertutup oleh yaitu polusi udara, kemudian zat-zat yang berbahaya yang terkandung di dalam rokok ya. Selanjutnya, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok ya, sama seperti emfisema ini. Gejalanya batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, nyeri di bagian dada, dan berat badan pasti menurun. Kemudian pengobatannya dapat dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar paru-paru. Bagian sebelah kiri ini adalah paru-paru orang sehat. Ya, dia bersih ya. Kemudian kita bedakan dengan paru-paru bagian kanan. Ini merupakan paru-paru penderita kanker paru-paru. Ya, kalian lihat di bagian dalam paru-parunya itu tumbuh jaringan-jaringan ya, atau sel-sel yang tidak terkendali di dalam sini ya, yang bulat-bulat merah ini. Ya, kemudian kalian lihat bagian bawah ini merupakan paru-paru orang yang sehat, yang tidak merokok ya, yang tidak terpapar asap rokok. Inilah paru-parunya. Ya, kita bandingkan dengan gambar sebelahnya. Ini adalah paru-paru orang yang mengidap penyakit kanker paru-paru ya. Ini bisa terjadi pada orang yang menjadi perokok aktif maupun perokok pasif ya. Makanya jangan coba-coba kalian untuk merokok ya, kalau tidak mau paru-parunya hitam seperti ini ya. Selanjutnya, tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis atau TB ini adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya biasanya penderita itu mengalami napas yang terengah-engah atau napasnya lebih cepat, kemudian demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Perhatikan gambar di samping. Ini merupakan orang yang mengidap penyakit TBC ya, atau tuberkulosis. Pada orang yang sehat atau yang normal, ini paru-parunya seperti ini ya. Oke, kemudian kita bandingkan dengan orang yang mengidap penyakit tuberkulosis atau TB. Kalian lihat di area sekitar paru-parunya ini ada lubang-lubang yang besar di dalamnya ya. Nah, inilah perbedaan antara paru-paru orang yang sehat dengan paru-paru orang yang mengidap penyakit TB. Nah, sekian penjelasan hari ini. Inilah kira-kira berbagai penyakit yang dapat menyerang organ pernapasan kita ya. Makanya kalau kita tidak mau terkena salah satu penyakit dari yang tadi sudah dijelaskan, baiknya kita menjaga pola hidup kita lebih sehat dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, kemudian rajin berolahraga, banyak minum air putih, dan yang paling penting tidak mencoba rokok ya. Oke, semoga kalian paham ya.
sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.